belakangan ini ada sebuah video yang viral banget dan isinya cukup provokatif. Video itu mengklaim kalau Indonesia sedang diambang serangan ekonomi yang terencana. Nah, kali ini kita akan coba membedah tesis di baliknya. Tapi penting buat diingat ya, pembahasan kita kali ini tujuannya untuk mengurai klaim dari video tersebut, bukan untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Biar kita sama-sama paham apa sih yang sebenarnya dituduhkan akan terjadi pada masa depan ekonomi kita. Videonya itu dibuka dengan kalimat yang, wah, bikin merinding. Langsung disajikan peringatan keras nih, yang seolah-olah jadi panggung buat sebuah teori yang sangat dramatis tentang adanya serangan global yang terkoordinasi. Jadi, apa sih argumen utamanya? Yuk, kita selami lebih dalam tesis utama dari video yang lagi ramai dibicarakan ini. Menurut sumber ini semua adalah sebuah rencana yang disengaja. Jadi, bukan sekedar gejolak pasar biasa yang terjadi secara acak, tapi memang dirancang khusus untuk merusak kepemimpinan yang baru. Oke, terus gimana caranya mereka nyerang? Apa senjata finansial yang bakal dipakai? Nah, video ini mencoba mengidentifikasi alat dan juga para pemain yang diduga bakal digunakan dalam serangan ini. Nah, ini bagian yang menarik banget. Menurut video itu, entitas-entitas ini tuh nggak kerja sendiri-sendiri, tapi mereka bekerja sama. Ada yang disebut pemilik seperti BlackRock dan Vanguard, dan mereka ini dituduh sebagai pemilik dari perusahaan agen yang jadi eksekutor serangannya. Oke, senjata pertama yang disebut-sebut adalah lembaga pemeringkat kredit. Mungkin Anda pernah dengar nama seperti Moody's kan? Nah, menurut sumber ini, merekalah salah satu senjata utamanya. Jadi, gimana cara kerjanya? Bayangin aja ini kayak sebuah tangga peringkat. Nah, menurut video itu, tujuannya adalah untuk mendorong peringkat utang sebuah negara terus turun ke anak tangga paling bawah, yaitu status junk bond. Kalau udah dapat label ini, wah, dampaknya bisa memicu serangkaian konsekuensi ekonomi yang sangat menghancurkan. Video ini ngejelasin kalau udah dicap junk, artinya biaya pinjaman pemerintah jadi mahal banget. Ini bisa memicu eksodus modal asing secara besar-besaran, atau yang biasa kita kenal dengan istilah capital flight. Senjata kedua yang diidentifikasi adalah MSCI. Gampangnya, MSCI ini yang mengklasifikasikan pasar saham di seluruh dunia. Video tersebut mengklaim kalau sampai Indonesia diturunkan peringkatnya dari emerging market menjadi frontier market, ini bakal jadi bencana besar buat ekonomi kita. Tentu saja, teori sebesar ini butuh contoh nyata kan? Nah, untuk mendukung tesisnya, video ini menyajikan kasus krisis utang Yunani sebagai sebuah playbook historis tentang bagaimana serangan ekonomi semacam ini bekerja. Sumber ini memaparkan sebuah lini masa yang menunjukkan urutan kejadiannya. Ada bailout, diikuti penurunan peringkat, dan pada akhirnya penjualan aset negara secara paksa. Kelihatan polanya kan? Dan ini angkanya benar-benar bikin kaget. Videonya menekankan banget bahwa antara tahun 2010 dan 2012, setelah ada intervensi dari IMF dan ancaman dari MSCI, pasar saham Yunani itu kehilangan 90% nilainya. 90%. Video ini juga mengklaim kalau setiap bantuan dari IMF itu selalu datang dengan 4 syarat yang sama. Syarat-syarat inilah yang digambarkan sebagai pil beracun bagi perekonomian suatu negara. Naratornya bahkan menunjuk pada laporan IMF sendiri yang mengakui bahwa prediksi mereka untuk Yunani itu meleset jauh. Ekonomi yang katanya bakal tumbuh, malah anjlok. Pengangguran yang katanya bakal turun, malah meroket. Video ini juga memperkuat argumennya dengan mengutip mantan Menteri Keuangan Yunani. Dia mengklaim kalau uang bailout itu sebetulnya nggak pernah sampai ke rakyat Yunani, tapi cuma muter balik untuk menyelamatkan bank-bank asing. Oke, setelah panjang lebar membahas kasus Yunani, video ini kemudian berbelok. Argumennya adalah, seluruh kisah Yunani tadi merupakan peringatan langsung tentang apa yang akan menimpa Indonesia. Jadi, poin krusialnya adalah, sumber ini memaparkan langkah-langkah yang sangat spesifik. Mereka mengklaim bahwa skenario yang sama persis seperti yang digunakan di Yunani akan ditiru untuk Indonesia. Video ini menyajikan narasi yang sangat meyakinkan, meskipun juga mengkhawatirkan. Ini akhirnya meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan besar. Apakah kita sedang melihat sebuah pola kehancuran yang memang disengaja? Atau ini semua hanyalah bagian dari sifat pasar global yang memang tidak stabil dan sulit ditebak?